Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Misania. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review penilaian akhir semester part 1 ya. Part 1 ini kita akan membahas latihan soal tentang materi bilangan bulat dan pecahan. Sebelum kita masuk ke agenda kita pada pertemuan ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita simak baik-baik ya. Pertama, pembahasan mengenai materi bilangan bulat. Nah, di sini ada garis bilangan. Bilangan bulat itu gabungan dari bilangan bulat negatif, 0 dan bilangan bulat positif. Ini ya, negatif, 0 dan positif. Nah, semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri dia nilainya akan semakin kecil. Kita mulai ya. Nomor 1. Urutkan bilangan 20, min 15, 10, min 5, 0, 25, min 30 dari yang terbesar. Kalau dari yang terbesar berarti kita sebutkan dari yang kanan, yaitu bilangan positif dulu. 0 baru bilangan negatifnya. Nah, yang di bilangan positif ada 20, ada 10, ada 25. Berarti dari yang terbesar 25, terus 20, 10 gitu ya. Kita sebutkan dulu yang bilangan positif. Terus habis 10 itu 0. Setelah 0, bilangan negatif yang terbesar justru yang angkanya kecil ya, berarti negatif 5, kemudian negatif 15, terakhir negatif 30. Jadinya seperti ini ya. Bisa ya nomor 1 ya. Nomor 2, sisipkan lambang. Nah, ini lambang apa? Lambang kurang dari. Kalian bisa bantu pakai ini ya. Dikasih garis bantuan boleh, ini kasih garis lurus, oh kayak huruf K nih berarti artinya kurang dari. Kalau yang satunya lagi dikasih garis juga di sebelah kirinya kayak huruf B, berarti lebih besar atau lebih dari gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada 4 soal. Coba 6 terus 10, berarti kita sisipkan lambang apa? 6 kurang dari 10. Kalau 0 dengan negatif 3, 0 lebih dari negatif 3. Min 4 dengan min 8, min 4 lebih dari min 8. Jadi kalau di bilangan negatif, angka yang kecil itu justru semakin besar ya nilainya ya. Kalau min 5 dengan min 2, dia min 5 kurang dari min 2 gitu, oke? Selanjutnya operasi. Nah, di sini ada simbol persegi terus ada dihitamkan gitu ya. Berarti kalikan bilangan pertama dan kedua, kemudian jumlahkan hasilnya dengan bilangan pertama. Maka hasil dari min 3, simbol yang sama seperti ini adalah berapa? Nah, di sini kan berarti kita harus cari tahu dulu nih bilangan pertama yang mana, bilangan kedua yang mana. Berarti bilangan pertama itu adalah min 3, bilangan kedua adalah 4. Nah, kita ikutin tadi instruksinya. Kalikan dulu nih bilangan pertama dan kedua. Berarti min 3 kita kalikan dulu dengan angka 4 gitu ya. Kemudian jumlahkan hasilnya, baru dijumlah dengan bilangan pertama yaitu si min 3. Udah deh kita hitung. Min 3 kali 4, kalau misalkan min dikali plus, beda tanda ya, yang satu min, yang satu plus, itu hasilnya min. Min berapa? Min 12, pintar. Min 12 baru ditambah dengan min 3. Min ditambah min, udah utang lagi, berarti hasilnya masih min ya, masih utang. Dan utangnya lebih besar gitu, jadi min 15. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan berpangkat
bulat, positif, dan negatif. Nah, di sini ada bilangan negatif ya, tapi berpangkat. Nah, min 5 pangkat 3. Itu artinya bagaimana? Berarti min 5 dikalikan min 5 dikalikan min 5. Jadi sebanyak 3 ya. 3 kali pengulangan nih. Sudah kita hitung. Hasilnya min 125. Kalau misalkan mau min 5 kali min 5 dulu boleh. Nanti hasilnya positif 25. Min kali min itu positif ya, positif 25. Nanti positif 25-nya dikali min 5, hasilnya min 125 gitu. Jadi nanti kalau misalkan di sini pangkatnya bilangan ganjil, itu hasil akhirnya akan negatif. Kalau pangkatnya bilangan genap, nanti hasilnya bilangan positif. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 5. Bentuk lain dari 4 pangkat 8 dikali 4 pangkat 2 adalah, nah kita di sini punya rumus ya, kalau A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi di sini karena sama-sama A ya, bilangan pokoknya, terus ada pangkat. Nah, karena di sini operasinya perkalian, maka pangkatnya cukup kita jumlahkan saja. Jadi ketika ada soal 4 pangkat 8 dikali 4 pangkat 2, maka sama dengan 4. Pangkatnya kita jumlahkan 8 ditambah 2. Sehingga hasilnya atau bentuk lainnya adalah 4 pangkat 10. Sudah cukup sampai di sini saja, tidak perlu dihitung gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan bulat untuk soal uraian. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Dibiasakan sambil baca soalnya sambil kita ringkas nih. Ringkasnya sekalian kita bikin diketahuinya. Nah, di sini kan dalam suatu kompetisi matematika dibuat aturan bahwa setiap jawaban benar diberi skor 5. Kita langsung tulis tuh, diketahui skor benar 5. Jawaban salah diberi skor min 2, skor salah min 2. Dan tidak dijawab diberi skor min 1, skor tidak dijawab min 1 gitu. Jadi sekalian nih kita ngeringkas. Nah, terus diberikan 30 soal. Oh, total soal sama dengan 30. Seorang peserta berhasil menjawab benar sebanyak 25 soal. Benar sama dengan 25 soal. Dan tidak menjawab sebanyak 3 soal. Tidak dijawab sama dengan 3 soal. Nah, jadi dari sekian banyak kalimat kita ringkas di bagian diketahui hanya segini gitu. Jadi intinya tuh apa? Nanti pas penyelesaian, pas menjawabnya kita cukup melihat data yang sudah kita tulis di bagian diketahui gitu ya. Apa yang ditanyakan di sini bisa dilihat di kalimat terakhir. Berapakah skor yang diperoleh peserta tersebut? Berarti skor yang diperoleh peserta tersebut sama dengan titik-titik gitu ya. Saatnya kita menjawab. Nah, di sini karena diketahuinya adalah skor dengan jumlah soal, maka kita bisa buat kayak gini nih. Skor. Nah, skornya apa aja sih? Ada benar, bisa kita simbolkan dengan huruf B. Benar tuh skornya berapa? 5. Kita tinggal pindahin aja nih data-datanya. Apalagi salah. Salah skornya berapa? min 2. Tidak dijawab, misalkan TJ, simbolnya skornya berapa? min 1. Setelah skor apalagi yang dibahas diketahui yang sudah kita tulis? Ada soalnya ya. Nah, di sini kan dibilang total soal 30, berarti kita harus pastikan soalnya itu ada 30 ketika kita jumlahkan. Benarnya 25. Kita tulis di bagian B ya, benarnya 25. Tidak dijawab. Itu ada 3. Nah, berarti kan ada yang masih kosong nih datanya nih di bagian soal yang salah. Nah, coba kita hitung dulu nih. 25 ditambah 3 itu kan 28. Sedangkan totalnya harusnya 30. Berarti kita bisa harus mencari yang salah nih. Gimana caranya? Bisa manual.
udah 28 terus mau ke 30 tambah 2 gitu boleh. Atau karena 25 tambah 3 itu 8, terus kita hitung selisihnya, 30 dikurang 28 hasilnya 2 gitu ya, mudah ya. Jadi di sini harus dipastikan kalau sudah benar-benar cocok sama total soalnya, yaitu 30. Oke? Nah, setelah itu karena satu soalnya itu skornya 5, berarti ketika benar 25 kita kalikan dengan si skor 5 tadi gitu ya, untuk memperoleh total skor. Dikalikan nih, 5 kali 25 dihitung, nanti hasilnya 125. Min 2 kali 2 min kali positif hasilnya min 4, min 1 kali 3 sama dengan min 3. Total skornya berarti kita jumlahkan semua, 125 ditambah min 4, artinya 125 dikurang 4, 121. Nanti 121 dikurang 3 lagi, hasilnya 118 gitu. Oke? Bisa ya? Ini untuk soal uraiannya. Nah, di sini kalian bisa menambahkan kesimpulannya supaya lengkap nih. Jadi, skor yang diperoleh peserta tersebut adalah 118. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pecahan. Misalkan seperti ini, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah gambar, nilai pecahan untuk daerah yang diarsir adalah, nah kita pastikan dulu nih apakah bagian-bagian dari gambar ini sudah sama atau belum. Ternyata belum ya kalau yang ini ya. Yang bagian ini nih tidak sama seperti bagian kiri dan kanannya. Nah, supaya sama kita apakan? Kita kasih garis gitu ya. Jadi kan bentuknya segitiga semua nih. Oke. Nah, kita mulai dari yang diarsirnya dulu, ada berapa bagian. Nah, ini ya yang ada warnanya nih. Nah, ini ada berapa bagian? Ada 2. Oke, terus baru per sama total keseluruhannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2/6. Kita cek nih bisa disederhanakan atau tidak. Ternyata bisa ya, sama-sama dibagi 2, hasilnya 1/3 gitu. Oke? Dipastikan dulu ya sebelum menghitung, pastikan bentuknya itu sudah sama semua. Nomor 8, urutkan bilangan 90%, ini bentuk persen, 2,3 itu bentuk desimal, 8/5 pecahan biasa, 27/20 pecahan campuran. Ini disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Nah, kita samakan dulu nih bentuknya. Misal, kita lihat-lihat dulu, oh ini 90%, kalau dijadiin pecahan biasa berapa ya? Nah, ini juga nih, jadi kita arahkan dulu nih ke pecahan biasa. Nanti kan penyebutnya masih beda-beda tuh. Per 100, ini per 10, 5, ini 20. Oh, berarti bisa nih kalau misalkan kita jadikan penyebutnya per 100 semua gitu. Cari yang mudahnya aja gitu ya. Oke, kita coba ya. 90% itu kan artinya 90/100. 2,3 bentuk pecahan biasanya adalah 23/10. Kita bisa lihat nih, karena ada satu angka di belakang koma maka dia per 10 gitu ya. Nolnya juga 1 aja. Nah, 23/10 ini kita tujuannya akan membuat penyebutnya itu menjadi 100. Dari 10 ke 100. Kira-kira diapakan? Dikalikan dengan 10 ya. Kalau bawahnya dikali 10, atasnya juga kita harus kali 10. Gitu, oke? Nanti hasilnya 230/100. Jadi tujuan kita supaya penyebutnya jadi per 100 semua nih bentuknya gitu ya. 8/5, oke, 8/5 penyebutnya 5. Nah, kita ingin menjadikan dia per 100. Berarti 5 dikali berapa ya supaya hasilnya 100? Atau
100 dibagi 5 berapa tuh? 20 ya. Nah, kalau di bawahnya dikali 20, maka di atasnya juga kita harus kali 20. Sehingga nanti hasilnya 160 per 100 gitu ya. 27 per 20 nih, pecahan campuran. Kita ubah ke pecahan biasa. Gimana? Dari angka 20-nya dulu boleh nih. 20 kita kalikan. Oke, dicoba di sini Miss tandain ya. 20 kita kalikan dengan 2, hasilnya 40. Nanti baru kita jumlahkan. Dijumlah ya yang ini ya. Oke, dikalikan dulu baru dijumlah. 20 kali 2 hasilnya 40, 40 tambah 7 hasilnya 47. Penyebutnya masih ikut 20 sehingga menjadi 47 per 20. Nah, ini penyebutnya masih 20. Kita ingin mengubah ke penyebutnya 100, berarti 20 dikali 5. Kalau bawahnya dikali 5, atasnya juga harus dikali 5. Sehingga diperoleh hasil 235 per 100. Nah, kita cek nih. Oh, sudah sama semua nih, penyebutnya sama-sama 100. Kalau sudah sama, berarti kita tinggal cek pembilangnya, kita tinggal bandingkan. Seperti mengurutkan bilangan bulat biasa. Jadi di sini ada 90, ada 230, 230, ada 160, ada 235. Kita kembali lagi nih ke soal, disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Berarti kita mulai dari yang 90 per 100 ini ya. Nah, kita kembalikan ke soal menyebutnya, berarti 90%. Kemudian apalagi? Yang 160 per 100, soalnya itu dari 8 per 5, berarti 8 per 5. Kemudian 230 per 100, berarti kita kembalikan ke 2,3. Terakhir yang 235 per 100, yaitu milik 27 per 20 gitu. Oke, ini salah satu caranya ya. Boleh menggunakan cara yang lain, misalkan sama-sama dijadikan bentuk desimal aja, boleh. Itu bebas ya, yang penting sama bentuknya. Nomor 9. Hasil dari 71 per 3 dibagi 1 per 9 ditambah 3 per 2 dikali 250%. Oke, di sini 71 per 3 kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. 3 dikali 7, 21. 21 ditambah 1, 22. Jadinya 22 per 3. Oke ya. Nanti di sini karena ada operasi pembagian kita ubah ke perkalian tapi angkanya dibalik jadi 9 per 1. Kemudian kita tambah sama apa nih? 3,2. Bentuk pecahan biasanya apa? 32 per 10 karena satu angka di belakang koma ya. Kali 250%, artinya 250 per 100, sehingga bisa kita tulis seperti ini gitu. Jadi kita ubah dulu nih ke bentuk pecahan biasa. Nah, setelah itu kan kalau misalkan perkalian ini sebenarnya bisa ya atas kali atas atau pembilang kali pembilang, terus penyebut kali penyebut kali penyebut gitu ya. Nah, supaya tidak menghitungnya dengan angka yang terlalu besar, maka kita sederhanakan dulu aja angka-angkanya. Jadi cari mana yang bisa dibagi atau mana yang bisa dicoret gitu ya. Yang bisa dibagi tuh atas sama bawah atau pembilang sama penyebut. Bebas ya, boleh misalkan 9 ke 1 boleh, 9 ke 3 juga boleh gitu. Asal pembilang dengan penyebut gitu ya. Kita coba nih dari yang bagian pertama 22 per 3 dikali 9 per 1, mana yang bisa dicoret? Oh ini nih 9 sama 3-nya sama-sama dibagi 3. Ya, sama-sama dibagi 3 berarti di sini 1,
3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3 gitu ya. Jadi kita punya 22/1 dikali 3/1 akhirannya nih. Nah, terus ditambah sama 32/10 dikali 250/100. Oh, nih ada nih atas bawah 0 sama 0. Kita coret aja dulu nih biar gampang. Ini artinya dibagi 10 masing-masing. 25 bagi 10, 250 bagi 10, 25. 100 bagi 10 itu 10 gitu ya. Nah, terus kita cek lagi ada nggak yang bisa dibagi atau yang bisa disederhanakan. Bisa nih 25 sama 10 sama-sama dibagi 5 boleh. Mau sama 10 yang ini juga boleh. 25 bagi 5 hasilnya berapa? 5. Kalau 10 bagi 5 hasilnya berapa? 2 gitu ya. Nah, berarti hasil akhirnya yang udah kita simpan 32/10 dikali 5/2 gitu ya. Nah, di sini kita balik lagi ke bagian pertama, 22/1 itu hasilnya 22 dikali 3/1. 3 bagi 1 itu kan 3 ya. Atau mau menghitungnya atas kali atas boleh juga, 22 kali 3 dulu berapa? 66. Nanti 1 kali 1 kan 1 ya. 66 bagi 1 tetap 66 gitu ya. Kemudian yang ini gimana? Kita cek nih ada yang bisa dicoret lagi nggak ya? 5 sama 2 nggak bisa. 5 sama 10 oh bisa nih. Boleh deh. 5 sama 10 sama-sama dibagi 5. Berarti 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2 gitu ya. Berarti kan kita punya angka 32 dikali 1 hasilnya 32. 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti sama aja seperti 32 dibagi 4. Hasilnya 8. Udah deh kita tinggal hitung 66 plus 8. Hasilnya 74 gitu ya. Nah, ini nih bebas ya mau coret yang mana. Bisa aja kalian mau coret 32-nya sama angka 2 gitu boleh. Langsung 16 gitu ya. Nanti 16 tinggal dibagi 2 hasilnya 8 juga gitu. Coba kalian pakai cara yang lain deh coret-coretnya apakah nanti sama atau tidak gitu ya. Soal terakhir ini pecahan di bentuk soal uraian ya. Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan terigu dari 2 orang donatur dengan berat 6 1/3 kg dan 5 2/3 kg untuk dibagikan kepada warga yang memiliki usaha di bidang kuliner. Nah, ini kita bisa ringkas nih ketika kita nulis diketahuinya. Sumbangan terigu itu ada 6 1/3 kg dan 5 2/3 ya, 5 2/3 kg. Kemudian setiap warga menerima 1 1/2 kg. Udah setiap warga ya. Nah, apa yang ditanyakan? Banyak warga yang menerima sumbangan terigu tersebut. Berarti cara perhitungannya adalah 6 1/3 ditambahkan dulu dengan 5 2/3. Jadi dikumpulin dulu nih sumbangannya, disatuin. Nanti baru kita bagi 1,5 kilogram. Oke. Nah, di sini ada bentuk pecahan campuran ya. Kita bisa menghitungnya dengan cara mengelompokkan yang bilangan bulatnya nih 6 sama 5-nya sendiri, nanti bentuk pecahan 1/3-nya dengan 2/3 sendiri gitu bisa. Kayak gini ya, seperti ini kita tulis 6 ditambah 5 dulu, baru nanti ditambah 1/3 plus 2/3. Ini tetap ya yang dikerjakan duluan adalah yang penjumlahannya. Oke. Nanti setelah dihitung baru kita bagi. Nah, ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3/2. Udah deh kita hitung. 6 tambah 5, 11.
Kalau penjumlahan pecahan penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal hitung saja pembilangnya. 1 tambah 2, 3. Penyebutnya tetap ya, tetap 3. Berarti 3/3. Nah, di sini ada operasi pembagian. Kita ubah ke operasi perkalian. Tapi dibalik angkanya. Tadinya 3/2 jadi 2/3. Nah, 11 ditambah 3/3. 3/3 ini artinya 3 dibagi 3. 3 bagi 3 itu hasilnya 1. Berarti 11 tambah 1 hasilnya 12. 12 dikali 2/3. Nah, ini bisa kita coret nih. 12 kita bagi sama 3, sama-sama dibagi 3 ya maksudnya ya. 12 bagi 3, 4. 3 bagi 3, 1 gitu ya. Berarti kita punya angka 4 kali 2 itu 8. 8 bagi 1 hasilnya 8 gitu. Udah kita tulis kesimpulannya. Jadi banyak warga yang menerima sumbangan tersebut sebanyak 8 orang. Oke? Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya diulang-ulang kembali. Yang semangat belajarnya, yang serius. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.